At-taqwa salah maratib. Takwa itu ada 3 modelnya, 3 tingkatannya. Dengan puasa loh ya. Yang pertama, menjaga kolbu dan anggota tubuh, berarti zahir dan batin dari yang haram. Kalau orang puasa, saat puasa melakukan yang haram nggak? Yang halal aja nggak dimakan. Maka level 1 ini serata, semua orang sudah bisa. Dia mau dia alim, dia jahil, awam ataupun ulama, ini sampai ke level ini takwa ini. Berarti la'allakum tattaqun, level 1-nya dapat. Level 2-nya menjaga diri dari yang makruh. Game lama-lama Allah benci nggak? Ngomong nggak penting, nonton, ya nggak? Banyak yang makruh nggak di tontonan itu? Mungkin ada yang haram. Level yang ketiga, menjaga diri, menjaga hati, menjaga jiwa dari sesuatu yang boleh tapi melalaikan. Tantangan saat berbuka. Jangan sampai Bapak tahun sekarang masih belum yakin juga Asy'ari sebagai Imam Ahlus Sunnah. Imam Asy'ari itu menulis dalam muqaddimah kitab Al-Ibanah, akidahku ini adalah akidah yang aku riwayatkan dari murid-murid Imam Ahmad. Akidah ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengambil akidahnya dari Syafi'i, Imam Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i punya murid Al-Qarabisi, punya murid Al-Humaidi. Mereka punya murid namanya Al-Bukhari. Al-Bukhari lebih terkenal dalam hadis daripada kakek gurunya Al-Imam Syafi'i. Walaupun Bukhari punya kitab Tauhid di Sahih Bukhari, tapi yang lebih terkenal sebagai Imam Tauhid adalah murid dari muridnya, yaitu Imam Asy'ari. Akidah Asy'ari, itulah akidahnya Bukhari. Puasa itu Allah tinggikan, Allah utamakan karena 2 hal. Pertama, sirrun wa amalun batinun. Puasa itu amal sir, amal yang rahasia. Orang nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Wa amalun batinun, itu amal batin. Maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya, dia harus puasa. Kenapa orang Islam hari ini kurang tajam, kurang peka kolbunya? Karena jarang puasa. Firasatnya nggak bisa ditangkap. Kita dapat firasat, tapi kita nggak ngeh. Ini bener nggak nih? Ya. Kurang puasa. Luar sana ada orang nggak bersyariat, kan nggak beragama, tapi dia rajin tirakat puasa. Kadang lebih tajam daripada kiai. Dan itu pernah ditanyakan kepada Sayyidina Nabi Rasulullah SAW. Kenapa ada ahli kitab kok tajam firasatnya? Nabi mengatakan as-saum, karena puasa. Puasa itu punya rahasia, yang rahasianya nggak ada pada sholat, nggak ada pada sedekah, nggak ada pada zikir, nggak ada dibaca Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Puasa itu milikku. Nah, ini hampir setara dengan ayat surah Al-Hajj ayat 26, wa tahhir baiti. Sucikanlah baitku, rumahku. Jadi Allah menyebut dan memuliakan Ka'bah dan mengatakan itu rumahku. Maksud rumah di situ adalah rumah tempat menyembahku. Tapi rumah tempat menyembah Allah itu benda mati itu dia menjadi bernilai ketika ada orang yang sholat di dalamnya. Tubuh ini dia punya riyadhah, punya amalan yang nggak bisa dilihat orang. Sampai kita bilang, maaf aku lagi puasa. Kalau sholat masih bisa riya nggak? Masih Pak. Coba aja cek sendiri. Kalau rukunya, sujudnya lebih lama di masjid, di rumah ngebut, itu ciri-ciri riya. Harus dibenahin tuh. Tapi kalau sujudnya di rumah, sujudnya di sini sama panjangnya, insya Allah ini udah mulai stabil. Riyanya bisa dihalau. Riya ini kan perasaan dilihat orang. Perasaan dilihat orang beramal. Kalau sombong, perasaan dilihat orang punya ilmu, punya harta. Sombong orang punya harta, itu nggak lebih parah. Yang parah itu orang kalau merasa punya ilmu. Ini kalau punya harta, sholat hilang rasanya. Tapi kalau orang punya ilmu, dia sujud pun kolbunya belum sujud. Kenapa? Karena dia merasa dirinya berilmu. Dia takbir, dirinya belum takbir, lidahnya udah takbir, Allah yang maha besar. Tapi dalam dirinya dia masih mengatakan, ilmuku lebih besar, lebih banyak daripada imam. Beda riya sama sombong apa? Sombong ru'yatun nafs, ru'yatul ilm.
Sombong itu saya melihat diri, merasa diri saya berilmu, merasa diri saya wali, merasa diri saya ini orang soleh, merasa diri saya ini lebih dekat kepada sunnah Nabi daripada yang lain, lebih aswaja dari yang lain. Kalau ria, merasa diri beramal. Karena merasa beramal ingin dipandang orang, maka yang paling sering kena ria ini pengurus masjid. Yang lebih parah lagi pendiri masjid. Pendiri masjid ini gampang sekali setan mau menggugurkannya. Setan tuh intai terus, karena Allah itu ganti orang yang bangun masjid, Allah bangunkan nanti surga. Maka setan tuh nunggu supaya surga-surga yang sudah kita bangun itu, istana-istana yang sudah kita dapatkan itu, kita merobohkan kembali. Dia sudah punya istana di surga, langsung roboh. Sesungguhnya puasa itu bisa melemahkan musuh-musuh Allah. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz, ada nggak zikir melemahkan syahwat? Nggak ada, yang ada cuma puasa. Kok begitu? Jadi kalau antum nih baca Quran, khataman, zikir 1000-an, mata masih bisa jalalatan Pak, syahwat tambah menjadi-jadi. Karena zikir mazakar itu beda tipis saja, za sama zi. Serius. Maka kiai itu banyak istrinya, wajar, zikirnya kuat, yang satu lagi kuat juga. Obatnya cuma satu, saum, puasa. Jadi perangkat senjata bom atau nuklirnya setan itu yang paling dahsyat itu namanya syahwat. Tiap hari ketemu yang macam-macam. Godaan saya lebih kencang dari Bapak. Jangan dikira saya selamat. Enggak, saya enggak selamat. Kalau Allah enggak bantu saya enggak selamat. Semua kita ini pendosa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Siapa tahu dengan amal sedikit Allah angkat kita. Syahwat itu hanya bisa dikuatkan dengan makan dan minum. Selama lahannya syahwat ini disuburkan dengan makan dan minum, maka setan pun gampang nyangkulnya. Jadi dengan meninggalkan syahwat, mengurangi makan dan minum, ini bisa melemahkan darah. Ternyata syaitan itu mengalir di darah. Jadi orang kesurupan sama orang kesyahwatan itu lebih gawat orang syahwat. Kesurupan tinggal dibacain dikit sadar. Tapi kalau dulu kita dapat pakai bawang putih yang baunya keras. Tapi kalau orang syahwat dikasih bawang putih tambah kuat Pak syahwatnya. Orang kalau makan, minum, olahraga, lengkap sudah. Syahwatnya berlipat karena hormon bahagianya masuk. Kalau makan minum doang paling penyakit. Tapi kalau makan minum olahraga, waduh masya Allah. Apa yang terjadi? Darahnya kuat, uratnya kuat, ototnya kuat. Itu menjadi senjata luar biasa bagi setan. Jalur pintas untuk mengatasi itu cuma puasa. Jadi puasa itu bekamnya setan.